Jumpa lagi di CBI TV 1. Sekarang saya berada di Desa Mbocok, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo. Nah, di sini informasinya ada temuan situs makam yang berada di tengah-tengah perkebunan tebu. Nah, ini saya mau ke lokasi perkebunan tebu. Untuk lebih lanjutnya, saksikan terus CBI TV 1. Jangan lupa di subscribe. Nah, ini masih dalam perjalanan. Kanan kiri banyak tanaman tebu. Nah, ini lokasinya. Nah, ini kita masuk ke makam. Ini masih jalannya masih biasa. Nah, masih kanan kiri masih perpohonan tebu, tanaman tebu ini. Nah, itu sudah kelihatan. Nah, itu juga ada warga yang cangkruan di sini. Nah, ini ada 3 warga yang sedang duduk-duduk santai di sebelah situs makam. Nah, ini kita sudah dekat dengan situs makam. Nah, kanan kiri masih tanaman tebu, jadi masih kelihatan alami. Nah, ini juga kanan kirinya juga tanaman tebu. Belakangnya juga masih tanaman tebu, ada pohonnya juga jati. Ini Assalamualaikum. Nah, ini mohon izin, ini makamnya situs. Nanti mungkin ada penjelasan dari yang menunggu atau juru kunci dari situs makam siapa ini, mungkin nanti bisa dijelaskan. Nah, ini samping ini perlu ada perhatian juga ini dari pemerintah desa. Supaya lebih baik lagi untuk bangunan-bangunan yang berada di sekitarnya. Ini tambah depan. Ini suasana di belakang makam situs. Masih ada lahan. Mudah-mudahan secepatnya bisa dibangun untuk tempat istirahat para pengunjung ke makam ini. Ini masuk tampak depan, Bang. Langsung aja kita nanti tanya-tanya ke penunggu situs ini. Kita akan dekati dan kita tanya, ngobrol-ngobrol banyak terkait penemuan situs makam ini. Nah, sekarang saya bersama 3 yang ada di makam ini. Mungkin salah satu dari 3 orang ini bisa menjelaskan terkait situs makam
ini termasuk makam siapa dan mulai kapan penemuannya, mungkin nanti kita bisa tanya langsung dan bisa dia jelaskan biar masyarakat tahu bahwa di Desa Mbocok ini ada situs makam dari peninggalan Majapahit. Langsung aja kita tanya ke Bapak. Bapak, ini situs makam ini sebetulnya sejak kapan ditemukan, Pak? Ini Pak ya, kalau mengenai tempat ini itu adalah sudah sejak zaman tidak diketahui dari mbah-mbah atau masyarakat sempat sudah mengetahui turun temurun, cuma dikenal dengan istilah punden. Nah, berhubung pada 4 bulan yang lalu, dari 4 sampai 5 bulan yang lalu itu banyak masyarakat yang ada yang melihat kejadian-kejadian aneh, seperti Pak Mudin yang lewat di tengah malam habis rapat di desa, ada semacam cahaya keluar di tempat sini itu naik ke atas itu. Terus beberapa hari disusul banyak para masyarakat itu melalui mimpi. Ada yang mimpi ini semacam naik ke atas, tempat ini ke atas tuh. Terus Pak Buadi ke bapaknya Kasun Bagus, Pak Polo Bagus bapaknya, ketika sholat malam itu melihat seperti ini itu berontak minta tanahnya itu naik gitu loh. Terus tokoh masyarakat yang lain seperti para bini sepuh itu juga ada gambaran, ada yang malu mimpi, ada yang waktu berdoa malam melihat. Akhirnya isu-isu itu santer, akhirnya tokoh masyarakat berkumpul. Kesulitan siapa sih beliau gitu loh Pak. Nah, kesulitan beliau itu menentukan sebuah nama karena apa? Masyarakat itu sering namanya itu punden. Nah, jadi tidak tahu nama. Akhirnya dirujuk kepada tokoh yang ada di Gamping, namanya Abah To. Nah, Abah To diminta tolong karena beliau itu Abah To ini sering memunculkan nama melalui situs-situs yang nggak terawat asalnya. Nah, dia ahli nama dengan nama. Akhirnya diminta tolong. Nah, setelah diajak ke sini, dia melakukan musyahadah. Cara Islam itu nek wong Jawa ngarani takon nang leluhur lah. Nah, itu dia mendapatkan nama, ternyata beliau itu yang perempuan namanya Eyang Patmi Gayatri. Itu yang membuat saya terkejut. Banyak orang terkejut. Sebesar itu nama ternyata itu. Terus satunya Eyang Jakung. Enggak tahu ya, Ibu Bang ya. Kan itu penuturannya. Terus yang satunya dia tidak mau disebutkan namanya. Katanya jangan disebutkan namanya itu. Nah, akhirnya kami dengan masyarakat warga dimotori oleh Pak Buadi, penyandang dana utama membangun ini. Akhirnya membangun ini kerjasama dengan berbondong-bondong masyarakat, membangun, membersihkan, terus sampai terjadi selesai seperti ini. Jadi semuanya itu dimotori oleh Pak Buadi, kepala bapaknya Kasun namanya Pak Polo Bagus. Oh, ini makamnya ada berapa ini, Bang? Itu ada 3 Pak. Ada 3. Ada 3. Yang sebelah timur sini itu Jakung, yang tengah ini Eyang Patmi Gayatri, yang di bawah ini yang tidak mau disebutkan namanya. Entah ini misteri apa, kita nggak tahu itu loh. Mungkin ada orang ahli atau orang yang lebih ahli nanti menjelaskan, ya mudah-mudahan ini terjawab gitu. Nama-nama ini ada urutan dengan kerajaan Majapahit, Pak? Kalau sebuah yang namanya Eyang Patmi Gayatri yang nggak bisa dipungkiri, beliau kan permaisuri dari Sanggrama Wijaya atau Raden Wijaya itu sendiri. Ketika
beliau mangkat kan digantikan putra yang kalah gemet itu. Setelah itu ketiga itu kan Tribuana Tunggadewi atas perintah beliau Eyang Padmi Gayatri, yaitu di Majelis Agung beliau juga memimpin rapat besar tentang pengangkatan beliau. Kalau boleh dibilang kalau di Cina itu mungkin Ibu Suri itulah, Ibu Pertimbangan Agung itu. Terus harapan untuk Bapak sendiri, untuk pihak pemerintahan desa gimana dengan adanya situs makam ini? Ya mudah-mudahan karena di sini adalah wilayah desa dan ini adalah aset desa, Pak. Ya, saya mohon juga para perangkat desa yang sudah kami berikan informasi masukan, juga ada sinyal-sinyal tentang para perangkat desa itu sangat apresiasi. Nah, mungkin tahapan-tahapan itu ke depan mudah-mudahan juga tempat ini dibangun layak sesuai nama besar gitu loh, Pak. Ya, makasih Pak ya. Sama-sama, Pak. Itu tadi penjelasan salah satu warga yang termasuk juru kunci situs ini. Nah, mudah-mudahan dari pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten ada perhatian dengan situs ini. Sekian dulu dari CBA TV 1. Saksikan terus, jangan lupa subscribe. Terima kasih.